Ingat bahwa font Times New Roman tahun 1985 itu tidak populer sebelum dipopulerkan oleh Windows versi 31 tahun 92 yang menjadi font default. Lokasi KKN ya dari Pak Jokowi begitu di Wonosobo Boyolali. Terus kemarin Bang Rismond bilang juga ke wartawan, saya akan ke sana untuk mencari tahu begitu ya. Katanya ketika di masa itu desa-desanya itu belum ada atau bagaimana, Bang? Sarjana muda pun di UGM sudah tidak ada lagi tahun 1980. Itu lagi. Sarjana muda Tidak sudah ada lagi diselenggarakan di UGM tahun 1980. 1980 ke atas itu udah nggak ada. Iya. Rismond Hasiholahan Sianipar. Nama itu sering muncul di lini media sosial. Mungkin teman-teman juga sering membaca nama itu. Ya, kita sebagaimana kita tahu nama itu ya, Rismond Sianipar ini menjadi salah satu ya dari mereka yang getol menggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, yaitu Joko Widodo atau Jokowi begitu. Tribuners, hari ini saya berkesempatan untuk mewawancara Bang Rismond Sianipar. Beliau datang ke Solo dan berkesempatan ya menyempatkan waktunya untuk mampir ke studio tribunsolo.com. Kita sapa Bang Rismond. Bang Rismond, sehat-sehat Bang Rismond? Sehat Mas Haji. Masih terus semangat? Masih dong. Kemarin baru dari Wonosobo kan. Wonosobo Boyolali. Ya. Saya kemarin baca dikit-dikit laporan wartawan wawancara dengan Bang Rismond. Iya. Bang Rismond soal Wonosobo. Nanti kita akan bahas ya Bang. Iya, Gitu. Iya Mas. Bang Rismond, saya langsung saja. Kemarin datang ke Solo menjadi saksi ya dalam sidang gugatan keaslian ijazah Jokowi yang penggugatnya Pak Muhammad Taufik begitu ya. Itu Bang Rismond ini dihadirkan sebagai saksi ini untuk menjelaskan apa, Bang? Koreksi Mas Haji. Jadi bagaimana? saya datang kemarin hanya untuk diundang oleh Pak Dr. Muhammad Taufik. Ya. Bahwa untuk menyemangati saja dan tidak boleh hadir di dalam ruang sidang. Oh gitu. Nah, jadi siapa tahu kasus proses pengadilan ini berlanjut sampai pembuktian bukti atau perkara, sidang perkara. Jadi saya perlu dihadirkan sebagai ahli di situ. Oleh karena itu kemarin ya saya hanya ada memang di area pengadilan itu, tetapi hanya di kantin gitu, harus di luar ruangan. Jadi nanti in case begitu ya, jaga-jaga sidang ini lanjut, begitu, Bang Rismond akan disiapkan menjadi saksi ahli. Gitu berikut dengan Dr. Tifa, Dr. Suryo dan lainnya. Nanti kita cari untuk ahli fisika, ahli kimia, ahli tinta dan lainnya. Ya. Bang Rismond, satu hal yang menarik kemarin juga saya baca begitu ya, laporan wartawan wawancara dengan Bang Rismond begitu. Sekarang ada hal yang baru begitu ya. Ini Bang Rismond menyoroti soal skripsi Pak Jokowi begitu, yang katanya tidak ada tanda tangan dari dosen pengujinya begitu ya. Bagaimana Bang Rismond cerita lengkapnya Bang Rismond? Itu kan sebenarnya tanggapan dari kita atas penjelasan Dirtipidum ya, Pak Brigjen Juandani kalau nggak salah ya. Nah itu bahwa kesimpulan yang diambil itu sangat-sangat tidak saintifik menurut saya ya, dan ahli tim kami sangat prematur perihal pengujian ya Mas, pengujian bagaimana lembar pengesahan skripsi Pak Jokowi itu diuji dengan hanya diraba, terus dirasa cekungan, terus disimpulkan bahwa itu produk dari hand press atau letterpress. Jadi fisik dari fisiknya itu katanya diraba, dirasakan ada cekungan, langsung disimpulkan bahwa itu adalah produk dari hand press atau letterpress. Padahal kalau kita pun yang editor biasa pun bisa menciptakan efek cekungan itu dengan digital embossing. Nah, itu sendiri prematur. Yang kedua, subjektivitas yang prematur tadi itu dibandingkan atau dicocokkan dengan hanya kesaksian dari pemilik percetakan perdana. Bayangkan dua hal subjektif dibandingkan dengan hal subjektif, maka kesimpulan pasti prematur dan subjektif. Tanpa harusnya pemilik percetakan perdana itu diuji dong untuk
direkonstruksi, direproduksi bagaimana secantik itu bisa tahun 1985. Ingat bahwa font Times New Roman tahun 1985 itu tidak populer sebelum dipopulerkan oleh Windows versi 31 tahun 92 yang menjadi font default. Jadi font default itu ketika kita buat new dokumen, maka itu otomatis jadi font standarnya. Jadi saat itu belum populer. Yang populer ya Kurir New dan serif lainnya gitu. Bayangkan tahun 1985 itu belum populer, dan ketika kita bandingkan dengan rekan yang sesama lulus tahun 1985 Fakultas Kehutanan UGM, Burdi Darmito namanya, ya. Kalau nggak salah ujian skripsinya, lembar pengesahan skripsinya tahun November juga ya, Oktober atau November 1985, itu masih mesin ketik. Dan kertasnya polos, tidak ada watermark logo kuning, logo UGM yang kuning. Sementara gitu loh. punya Pak Jokowi Sudah ada pakai watermark. Logo kuning, itu loh. Itu kan, ya saya juga bandingkan dengan mahasiswa yang skripsi, lembar pengesahan skripsinya tahun 1988 di UII ya, Universitas Islam Indonesia yang lebih tua daripada UGM ya, di Fakultas Hukum, itu polos juga kertasnya, dan serat kertasnya juga kasar karena saya pegang sendiri dari saat itu ya, di perpustakaan wilayah UGM. Jadi, dan polos dan tidak ada logo UII dan mesin ketik. Jadi bagaimana? Makanya penjelasan Dirtipidum kemarin bahwa dilakukan dengan indera perasa, terasa cekungan, disimpulkan secara prematur bahwa itu handpress atau letterpress, itu kan bukan saintifik. Begitu juga dengan perbandingan yang katanya skripsi Pak Joko Widodo dibandingkan dengan skripsi senior dan juniornya. Tetapi tidak disebutkan siapa namanya, angkatan berapa, tahun berapa, Fakultas Kehutanan, dan bagaimana perbandingan itu, khususnya lembar pengesahan skripsi tersebut yang dikatakan sebagai perbandingan atau referensi dari senior, skripsi senior maupun junior Pak Joko Widodo. Kalau berani, harusnya Dirtipidum menampilkan saja, ini loh lembar pengesahan skripsi juniornya Pak Jokowi, atau yang sesama angkatan, atau yang seniornya, ya tunjukkan bahwa publik tahu, oh ternyata sudah hebat teknologi saat itu. Padahal kan kita ketahui sendiri, saya sudah saya bandingkan, bukan hanya di disertasi di MIT ya, Massachusetts Institute of Technology, yang dari advance teknologi ya, negara yang sangat advance teknologinya masih menggunakan huruf-huruf yang spesifik ya, kita lihat karakternya, kita uji bahwa itu dari IBM Electric Typewriter. mesin ketik elektrik. Iya, IBM. Di Jadi UCLA juga begitu, di Harvard juga begitu, tahun yang sama. Belum pakai komputer dan printer. Belum pakai ya. komputer. Kalaupun Pak Joko Widodo itu saat itu dimungkinkan untuk menggunakan komputer, yang ada ya IBM XT, IBM AT ya, Advanced Technology, nama Extended Technology, yang sangat kasar hasilnya. Masih pakai What you DOS itu see ya. is what you get, DOS kan, operating systemnya. Dan ketika, kalaupun ada saat itu, meskipun sangat langka saat itu, teknologi cetak ya dot matrix, 16 titik, 16 kolom, dan itu Printer yang masih bunyi itu ya, masih sangat kasar saat itu gitu loh. Jadi makanya publik kan memiliki logika sendiri, ya. Ya mereka nggak bisa diarahkan untuk percaya begitu saja dengan indera perasa, cekungan, langsung dibilang itu handpress atau letterpress. Apalagi tidak dilakukan uji tekanan yang pakai ya, kalau kita di electrostatic device, detection device, itu yang lebih harusnya yang lebih presisi gitu Mas. Iya. Kalau menurut Bang Rismond, kan setelah melihat begitu ya, setelah melihat skripsinya Pak Jokowi begitu ya, menurut Bang Rismond ya, dari kacamata Bang Rismond, pengalaman Bang Rismond ya, insting, intuisi begitu, itu dicetak pakai apa Bang? Ya itu dicetak pakai inkjet atau printer inkjet atau bagaimana begitu? Ada tebakan optimis, tebakan pesimis. Tebakan optimis saya itu inkjet. Tebakan pesimisnya itu tebakan optimisnya laserjet. Tebakan pesimisnya adalah inkjet. Gitu. Jadi dua-duanya dengan printer ya, bukan dengan teknologi digital, Mas. Kan saya pernah ceritakan itu bahwa
Di situ ada tanggal dipertahankan di depan Dewan Penguji, itu kosong. Dan di situ ada titik-titik yang sangat rapat. Dan itu satu titik dengan titik setelahnya atau sebelumnya, itu ada white space. Tidak blebor, Mas, tidak menyatu. Bayangkan dengan kerapatan yang sangat sempurna seperti itu, dengan teknologi handpress itu nyatu jadi garis tuh, Mas. Mestinya sangat sulit dilakukan. Sangat sulit tahun 1985 dengan teknologi semacam itu. Apalagi setelah kita lakukan alignment analisis ya, untuk setiap kata maupun setiap baris, itu sangat sempurna itu, rata tengah. Begitu. Bang Rismon, kemudian sekarang ada lagi nih yang Bang Rismon bawa yang baru begitu ya. Katanya Bang Rismon menyoroti lokasi KKN ya dari Pak Jokowi begitu di Wonosobo Boyolali. Terus kemarin Bang Rismon bilang juga ke wartawan, saya akan ke sana untuk mencari tahu begitu ya. Katanya ketika di masa itu desa-desanya itu belum ada atau bagaimana, Bang? Nah, ini kan nanti dipersepsikan oleh pihak Pak Jokowi atau pengacaranya ini kan bergeser. Sebelumnya ijazah, sekarang skripsi, terus KKN. Saya bingung ya. Pertama, alasan kita memverifikasi itu adalah karena Pak Jokowi adalah pemimpin atau pejabat publik tertinggi kan. Bukan orang sembarangan. Kalau menteri atau DPR, untuk apa sih Pak kita urusi? Ini masalahnya sejarah bangsa Indonesia. Kalau benar yang benar, tidak benar ya tidak benar. Jadi bukan sembarang orang yang kita teliti ini. Supaya lurus sejarah kita benar tidaknya ini. Terus yang kedua, ya dasarnya kan begini. Mereka bilang dulu ijazah, skripsi, KKN, ini kan satu kesatuan proses akademik. Bukan bergeser kemanapun, bukan ke KK, KTP, surat rumah atau surat tanah, itu nggak ada kaitannya dengan proses akademik. Ya jauh, itu logical falasi itu. Gitu. Jadi ya jelas, apalagi kemarin kan ketika ada lembar registrasi dan registrasi yang ditampilkan di Dirtipidum ya, saat itu kan terbukti di registrasi awal Pak Joko Widodo menulis tingkat studinya SM, sarjana muda ya kan, terus registrasi tahun akademik 1981-1982 itu sarjana muda juga dilingkari 3 kali. Nah kalau itu kita pakai dan kita asumsikan itu benar, maka sarjana muda tidak menulis skripsi, tidak KKN. Oleh karena itu ya kita telusuri berdasarkan kesesuaian bukti yang ditampilkan oleh Dirtipidum, sarjana muda. Kan oleh karena itu kita telusuri baik skripsi maupun KKN. Dan sorry Bang, saya putus. Ini mungkin teman-teman yang sekarang begitu, generasi milenial dan Gen Z ini nggak kurang sarjana muda itu sekarang setara dengan D3 begitu ya, Bang? Iya. Kalau sekarang mungkin ekuivalennya D3. D3 ya. Jadi pada saat di form registrasi yang ditampilkan Dirtipidum itu kan ada 4 opsi tingkat studi. Yang pertama diploma, mungkin maksudnya diploma 1, diploma 2 ya saat itu. Baru yang opsi kedua sarjana muda. Opsi ketiga sarjana, berarti sarjana penuh. Mungkin sekarang S1 ya. Yang keempat adalah profesi. Tetapi di lingkari Pak Joko Widodo itu 3 kali itu sarjana muda. Nah kalau Pak Joko Widodo lulusnya sarjana muda, asumsi kita benar lulus 122 SKS ya. Mata kuliah wajib itu 88 SKS, mata kuliah pilihan 34, total 122 SKS. Di transkrip nilai yudisiumnya, maka sarjana muda harusnya gelarnya BSc. BSc. Begitu Mas. Itu ya. Itu Bang Rismon juga sudah mencari tahu nggak di Fakultas Kehutanan UGM itu ada nggak itu sarjana muda ketika itu? Nah itu. Atau hanya sarjana atau bagaimana ketika itu? Nah itu belum kita telusuri. Tetapi dari info dari sejumlah angkatan yang tua saat itu, bahwa sarjana muda pun di UGM sudah tidak ada lagi tahun 1980. Itu lagi. Sarjana muda tidak ada lagi diselenggarakan di UGM tahun 1980. 1980 ke atas itu udah nggak ada. Iya, gitu loh. Jadi inilah yang perlu diterangkan oleh UGM harusnya sebagai lembaga akademik ya terbuka saja. Jelaskan apa itu
form registrasi Pak Joko Widodo kenapa sarjana muda SM? Registrasinya atau registrasi ulangnya juga sarjana muda. Kok tiba-tiba ada skripsi? Kok tiba-tiba ada KKN? Ini kan perlu dijelaskan oleh UGM. UGM itu bukan lembaga politik. Kita sayang sama UGM. Alumni UGM S1 S2. Bu Tifa juga. Pak Roy Suryo juga. Jadi bukan mau menjelekkan UGM. Kita ingin membersihkan UGM dari oknum-oknum yang mempermainkan ini. Gitu Mas Haji. Bang Rismon, ini saya mau tanya. Saya ini kan kalau di kuliah kan juga ada grup WA begitu ya, alumni sesama alumni gitu. Bang Rismon mungkin juga ada begitu Bang. Kalau boleh tahu Bang, itu kalau di grup WA-nya Bang Rismon itu rame juga nggak sih masalah ini Bang? Ya rame lah. Bang Rismon terus gimana? Ada nggak yang teman-teman ada yang nggak suka gitu sama Bang Rismon gitu, nggak setuju? Kalau yang banyak, tetapi lebih banyak berpikir waras ya. Harusnya mereka berpikir bahwa UGM harus lebih proaktif menjelaskan ini kepada publik. Artinya ada yang belum puas dengan penjelasan UGM. Coba Mas tanya di sekitar Mas, di tetangga-tetangga. Tentu kan begitu. Masih kurang puas. Kenapa? SM. Kenapa sarjana muda? Terus bukti KKN juga tadi terkait pertanyaan tadi. Ya, KKN yang katanya di Kabupaten Boyolali, Kecamatan Wonosegoro, ya, kecamatan ya. Itu sendiri nggak ada referensi dokumen akademiknya dari Dirtipidum itu terkait hal itu. Referensi maksudnya bagaimana Bang? Dokumen tertulis. Dokumen tertulis bahwa Pak Jokowi itu kan ada laporan, Mas. Laporan KKN. Kita kan setiap mahasiswa yang lulus sebelum dinilai oleh DPL, dosen pembimbing lapangan, itu adalah menyerahkan laporan. Di situ laporannya di mana, apa kegiatannya. Ini kan hanya seperti informasi katanya-katanya ya, seperti yang kami dapatkan pada tanggal 15 April 2025 ketika ketemu dengan kedua wakil rektor UGM. Bahwa ketika kami tanyakan kepada kedua wakil rektor UGM tersebut, sedang dicari dokumen perihal KKN-nya Pak Joko Widodo, dan yang mengatakan Kabupaten Boyolali, Kecamatan Wonosegoro, Desa Ketoyan adalah teman-temannya yang berapa orang itu, 6 sampai 8 orang yang di belakang itu yang hadir di 15 April tersebut. Justru dari rekan-rekannya Pak Jokowi yang mengaku begitu, yang mengaku rekannya Pak Jokowi. Bagaimana mungkin pengakuan itu menjadi dasar kesimpulan Bareskrim tanpa pergi ke Kecamatan Wonosegoro, desa mana dia, gitu loh. Setelah kita dapatkan fakta kemarin bahwa ya nggak ada bukti tertulis dari Pak Joko Widodo. Terus kami datang ke Bu Kepala Desa, Desa Ketayan. Kemarin ini Bang. Iya, tidak ada juga informasi itu. Kalau pernah ada KKN begitu ya? Iya, tidak ada foto-foto atau apa-apa peninggal gitu, Pak. Setahunya Bu Kades? Iya, setahunya. Gitu. Oke, Bang Rismon, Bang Rismon ya, kemudian Ibu Dr. Tifa begitu ya, Bang Roy Suryo begitu. Itu saat ini sudah dilaporkan gitu ya oleh Pak Jokowi ke kepolisian gitu ya. Respon dari Bang Rismon bagaimana soal laporan itu, Bang? Bang Rismon merasa merasa semakin dibatasi atau bagaimana dalam ini? Bahwa otoritas kami untuk meneliti apapun tidak butuh lembaga apapun. Ya, kami berhak menguji apapun dengan tanpa izin siapapun. Ya, terutama skripsi yang kami dapatkan sendiri, kami foto sendiri, kami sentuh, kami raba. Kesimpulan saya confirm itu teknologi dengan word processor modern. Jadi ya Pak Jokowi harusnya dengan temuan itu ya bantah juga dengan temuan dari pihak mereka, atau setidaknya ya sebagai seorang negarawan ya tunjukkan ini, kalian uji, silahkan. Rismon, Roy Suryo, Bu Tifa datang,
ada ahli independen, ahli polisi, ayo kita uji bersama. Kan gitu harusnya. Bukan dengan laporan. Ini kan kajian ilmiah, pikiran anak bangsa. Berkontribusi untuk menguji itu, apa salahnya? Kan gitu. Tetapi kalau hak melapor itu adalah hak warga negara, ya kita silahkan sih Pak Jokowi. Sama seperti kami juga punya hak untuk melaporkan tentang skripsi tersebut, dugaan skripsi palsu. Jadi kan ini jadi berkepanjangan, padahal bisa dituntaskan. Ayo undang dong kami. Undang pihak independen, ahli independen, pihak kepolisian, ayo di situ. Sementara saat ini pengujian itu hanya di kepolisian saja ya. Iya, dan sebagai pelapor TPUA maupun ahlinya tidak diundang dalam gelar Tidak dilibatkan perkara. dalam itu ya. Dan ketika konvers, dokumen-dokumen analog yang diakui atau diklaim disita dari UGM maupun SMA 6 Surakarta itu kan cuma ditampilkan di monitor. Itu kan sangat janggal. Jauh dari kebiasaan Baris Krim yang harusnya ditampilkan di depan itu kan, Pak. Bahwa seperti peristiwa KM50. Sajamnya ditunjukkan, bahkan dibeginikan sama Kapoldanya, kan jauh dari kebiasaan mereka. Ya. Bang Rismon, baik Bang Rismon begitu ya, Bang Roy Suryo, Bu Dr. Tifa begitu, itu pernah bertemu dengan salah satu alumni UGM ya, yang seharusnya begitu ya, seharusnya menjadi temannya Pak Jokowi. Jadi satu angkatan begitu di kehutanan begitu. Pernah Bang? Selain yang menjadi apa itu belum ya? Belum ya. Kalau benar-benar di kehutanan yang tahun 85 begitu saya belum. kira Ya? ada, tetapi cuma meng-email dan tidak berani sih. Gitu. Oh gitu. Meng-email saya beberapa Ya, orang ya. dan membenarkan klaim saya, tetapi takut untuk keluar. Untuk speak up, Iya, untuk gitu. muncul di permukaan begitu. Yang tahun Tapi ada ya? Ada. Dan Jadi- mereka mengaku tidak mengenal gitu loh. Oh. Tapi ke email saya. Iya. Baik. Bang Rismon, satu lagi Bang. Apa yang dilakukan oleh Bang Rismon ini, begitu ya, itu menyeret-nyeret privasi Bang Rismon nggak pada akhirnya? Apa Bang Rismon merasa terganggu, terus kemudian ketika jalan begitu ya, terus dimaki-maki oleh orang begitu yang nggak suka sama Bang Rismon gitu, pernah ada nggak pengalaman seperti itu Bang? Ya sering lah Mas, sebar-sebar hoax, ijazah palsu lah, apa segala macam. Tapi itu udah resiko sih, Gitu resiko. Karena siapapun yang akan membongkar ini akan mengalami hal yang sama, hal yang sama. Mungkin bentar lagi juga keluarga segala macam ya. Kita juga sudah 3 kali mobil kita diintimidasi, dirusak. Ya, itu udah bagian dari hal seperti ini. Waktu dulu Bang Rismon sebelum nyemplung begitu, sebelum jebur begitu ke masalah ini begitu, itu sudah menyadari atau konsekuensinya bakal seperti ini begitu. Di tengah jalan akhirnya saya sadari. Ketika pertama kali itu kan saya nggak menganggap bahwa ini akan menggulir Akan panjang. besar kan. Ya. Karena di YouTube saya semua saya bahas tentang korupsi, KM50, Vina Cirebon, Jessica Wongso. Nah, ketika saya bahas ini kok menggelinding. Saya tidak tidak percaya saat itu bisa membesar seperti ini. Tapi ketika ini membesar, ya sudah di tengah jalan, ya sudah ini resiko gitu. Bang, ada lagi Bang. Ini pertanyaan yang menurut saya paling sering saya jumpai di kolom komentar begitu ya. Bagi yang nggak suka sama Bang Rismon begitu. Ada yang menyeret-nyeret Bang Rismon ini mau menguji ijazahnya orang, tapi mereka ini meragukan ya. Ada sebuah kabar kalau keterlibatan Bang Rismon secara akademik di sebuah kampus di Jepang itu diragukan begitu ya. Itulah resiko yang tadi saya katakan itu ya kan, bahwa ini pasti di-generate seperti itu ya. Mungkin nanti ada lagi yang lain bahwa Gitu ya. ijazah S1 saya dan S2 UGM saya pun palsu gitu ya. Jadi itu akan terus di-generate oleh mereka-mereka ya. Saya nggak tahu motivasinya apa. Tapi saya sudah katakan kepada tim pengacara di Jakarta, bagaimana ini kita laporkan nggak? Kita harus hemat energi katanya. Kita harus fokus dulu terhadap kasus ini baru berikutnya itu. Iya. Karena kalau kita nanti justru energi kita terkuras ke sana kemari. Iya.
gitu. Jadi saya sudah laporkan juga, maksudnya saya adukan ke tebing acara bagaimana ini didiamkan atau dilaporkan pencemaran nama baik, ya. Tapi mereka mengatakan bahwa apa dulu, energi kita hemat dulu. Banyak juga yang mau saya laporkan juga. Oh, gitu ya. Kasus Jessica Wongso juga pengen saya laporkan juga bahwa Bareskrim, ya, laboratorium komputer forensik Bareskrim itulah yang menipu dan memanipulasi data digital video CCTV kasus Jessica Wongso. Ya. Banyak sebenarnya mas kasus-kasus di mana Bareskrim ini juga tidak harus kita terima 100% gitu loh. Iya. Artinya ini secara tegas ya, jawaban Bang Rismon ini secara tegas membantah ya kalau tudingan-tudingan di media sosial gitu ya. Kalau misalnya ijazahnya Bang Rismon itu palsu gitu ya. Gitu. Termasuk ada yang membantah, meragukan kalau Bang Rismon pernah membuat tesis ya di Jepang begitu ya, di Yamaguchi ya Bang ya. Itu jadi, betulan ada semua Bang berarti Bang ya? Jelas lah, karena saya kan punya paten juga dan dihubungi sensei juga udah diamin aja sih kata sensei gitu, seperti itu. Jadi kalau saya pikir ini ingin mengalihkan isu ini supaya jangan ke Pak Jokowi, ke seorang Rismon. Padahal Rismon nobody, nggak pernah buat kepres atau SK atau apapun gitu ya. Gitu. Artinya bukan apple to apple begitu ya? Itu sudah resiko lah. Iya, oke. Bang Rismon, banyak sekali pertanyaan yang mau saya ajukan sebetulnya ya. Nggak habis-habis rasanya, tapi saya harus mengerti bahwa Bang Rismon ini juga padat jadwalnya dan mungkin kita bisa lanjut di kesempatan wawancara selanjutnya Bang Rismon. Sehat-sehat. Saya juga mungkin ada closing statement Bang Rismon. Silakan. Ayolah para media juga berkontribusi untuk bagaimana menambah pengetahuan masyarakat terkait dengan kesesuaian teknologi skripsi pada tahun 1985 kan, seperti Tribun di Solo ini bisa memeriksa perpustakaan di Universitas Negeri Surakarta dan swasta lainnya, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Bagaimana lembar pengesahan skripsi tahun 1985 saat itu di sini? Apakah sudah pakai komputer modern atau bagaimana? Itu bisa ditampilkan sebagai bahan perbandingan untuk mengedukasi masyarakat gitu, Mas. Baik, berarti media maupun masyarakat sebenarnya bisa itu ya untuk berkontribusi membandingkan sendiri gitu ya. Iya, Mas. Tribuners, demikian wawancara kami bersama Bang Rismon Sianipar. Saya Aji Bramastra undur diri. Kita berjumpa di podcast tribunsolo.com selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.